kita. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dari kematian yang begitu ngeri, Dia teladan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Sama-sama. Karena kamu juga turut membantu Supaya banyak orang yang mengucap syukur atas karunia yang diperoleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 227 ayat 1 dan 6. Yesus walu ni kamiku, roh Informasi pendek pembukaan yang Sudah, ini dari riwayat singkat. Nanti kita tambah. Seperti kemarin. Ini akan membacakan riwayat singkat dari suami tercinta, ayah tercinta kami, Asidul Adubowo Siahaan. Almarhum lahir di Magelang tanggal 19 September 1980 dengan nama ayah SM Siahaan, nama ibu SP Pardede, dan nama istri saya sendiri Santiani Naga. Menikah dengan saya tanggal 20 September 2014 Yogyakarta, dan dikaruniai 2 anak. Anak pertama bernama Ramos Abasano Siahaan, usia 7 tahun, dan anak kedua bernama Serena Mamura Siahaan, usia 4 tahun. Pendidikan almarhum di TK Tunas Wisata, kemudian melanjutkan SD Negeri Ambarukmu, dan SMP di SMP Negeri 5 Yogyakarta pada tahun 1993 sampai 1996, dan melanjutkan SMA di SMA Negeri 3 Yogyakarta tahun 1996 sampai 1999. Lalu kemudian melanjutkan S1 di FPB UGM jurusan ekonomi, dan kemudian melanjutkan S2 di MMUGM jurusan manajemen marketing. Hingga sampai tahun ini bekerja di staf TI BPK Yogyakarta. Dan demikian riwayat singkat dari kita sampai ke pemerintahan itu saja.
Ya, Pak Solio. Jadi almarhum itu diketahui memang terakhir tahun baru tahun ini tahun 2021 di Januari, di bulan Januari itu pertama ketahuan adalah bukan kankernya tapi hanya gigi ginjal. Jadi ginjal itu ketahuan karena ada gejala almarhum buang air kecil, maaf, terasa sakit. Lalu kita coba periksa ke Hermina dan di Hermina itu di dokternya bahwa ada itu hanya itu tumor biasa, tumor dan lagi sangat awal masih bisa masih tindakan operasi. Kemudian kita ikutin saran dokter, kita tes status, kita dokter melakukan tindakan operasi bagian ginjal kanan almarhum diangkat dan ada bagian ureter yang dipotong. Dan saat itu memang dokter sudah menyatakan clear, tidak ada lagi. Jadi saat kita kontrol, dokter cuma bilang, oke, nanti 3 bulan lagi kontrol ya untuk lagi katanya. Tapi dokter bilang ini sudah oke, sudah clear karena memang tindakannya dia tindakan sudah memang mengambil semua bagian-bagiannya. Jadi setelah itu belum ada 3 bulan, di bulan Juni ya, bulan Juni itu ada benjolan di punggung belakang kecil, lalu kita bawa ke siloam, tempat siloam bilang hanya lipoma, itu hanya benjolan tidak mengganggu dan tidak berbahaya. Kalau mau operasi itu akhirnya kita putuskan untuk tindakan operasi. Saat operasi memang ada prosedur yaitu tes swab PCR, di mana dia dinyatakan positif. Akhirnya operasi sudah, kemudian dia dipindah ke ruang isolasi di Hatulus Sito. Saat di Hatulus Sito hari ke 89 ya kalau tidak salah, tiba-tiba badan sebelah kanan Papa Ramos itu tidak bisa digerakkan. Diagnosa awal dokter saraf di saat itu adalah stroke. Tapi mungkin ada ketika ada di dokter dicek ulang, bagian kepala diperiksa, ketahuan bahwa memang ada flek. Dokter hanya bilang flek bagian otak. Diagnosa dokter yang awal sama Aku kecil nanti dekat pada tukang jahit tahu aku udah pernah beli ya apa dan saat itu sebagai keluarga sebagai ibu dan juga saya sebagai ibu yang di kepala kami saat itu adalah apa yang kata dokter itu yang menurut kami terbaik, kami manut sama dokter. Jadi dilakukan tindakan operasi di Indonesia dan setelah operasi memang kami agak kecewa, tapi yang mungkin memang yang sudah begitu karena saat hasil PA, hasil patologi klinisnya itu menyatakan tidak ada jaringan tumor, ya jelas-jelas tidak ada. Jadi ada perbedaan hasil karena memang jadi dengan pertimbangan dari kami pindahlah ke Pusat dengan dokter yang sama, kebetulan dokter yang sama. Dari Pusat tidak pulang lagi di MRI. Ternyata memang saat di MRI dan itulah ketahuan bahwa kanker ini sudah ada di bagian banyak di bagian kepala. Jadi dokter kecil hanya dia berbeda. Dan dokter bilang tidak gejala hanya berjalan. Nah, puji Tuhan radioterapi kita jalani sampai yang ke-15. Tapi memang secara manusia kami
kami melihat tidak ada kemajuan yang signifikan saat kita juga terapi, malah memang saya lihat orang itu kayak semakin capek, badannya kurus, terus juga malah perburukan. Dokter memang sudah ada wanti-wanti kepada kami dari awal, jadi dengan bahasa medis yang sangat logis kalau menurut saya melalui ini usianya tidak tinggi. Cuman ya sebagai orang beriman kami tetap berusaha karena kami tahu bahwa dia itu ada di tangan Tuhan. Kami tetap berusaha sama yang tua, kami coba lagi, kami coba tanyakan apa lagi yang bisa kita tindakan. Tapi memang dokter bilang satu-satunya jalan kita rawat jalan di rumah. Terakhir itu saat mau radioterapi yang ke 10, Papa Ramos itu tiba-tiba drop, tensinya drop, mau kita kasih makan nggak ada, kita masuk makanan, mulutnya kebuka. Akhirnya kita bawa lagi ke IGD Sarjito. Nah, saat di IGD Sarjito juga sudah masuk kamar anak. Kebetulan juga saat itu saya badannya tiba-tiba meriang. Terus saya pulang. Saya nggak sempat panggil sama Papa Ramos, saya pulang ke rumah. Saya udah merasa nggak enak badan saya demam. Saya sampai hari sebelum Papa Ramos dipanggil itu saya nggak ketemu. Dan saya istirahat di rumah sama anak-anak. Di tanggal 10 Papa Ramos itu di swab sama dokter, menyatakan ada positif COVID. Kemudian dilakukan lagi ujian ulang PCR dan hasilnya vaksin positif, lalu dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi memang kami melihat setelah Papa Ramos semakin drop, karena mungkin dia sendirian, tidak ada memang mungkin sosial dan sakit, makin drop, kemudian dipindah lagi ke pinggirnya, makin drop lagi. Jadi terakhir juga dapat kabar dari dokter sekali sebelum 2 hari sebelum beliau meninggalkan kita, memang sensornya dia sudah ke paru. Jadi sebenarnya yang membuat keadaan itu adalah karena sensornya menjaga ke paru. Saat itu dia juga demam. Jadi pagi itu begitu saya selesai isoman, saya ke rumah sakit untuk bicara lewat HT. Papa Ramos meskipun memang saat itu sudah tidak sadar, tapi kami tetap melakukan komunikasi. Sore juga masih kita coba berdoa, dan puji Tuhan kita masih bisa melakukan perjamuan kudus saat itu sama Papa Ramos. Lalu malamnya dapat kabar dari dokter bahwa kalau rumah sakit memang dia tidak menunggu dia itu kami sampai rumah sakit ya dokter bilang sudah jam 23.15 masuk itu mungkin memang sudah, kalau kami mengimani keluarga yang memang sudah jalannya Tuhan itu dengan melihat dari awal perjuangan Papa Ramos ini, karena saya bertubi-tubi kalau tidak selesai, selalu dalam waktu yang singkat satu-satu datang gitu. Jadi memang yang manusia yang melihatnya dia sangat aktif ya, capek. Mungkin memang Tuhan sudah sembuhkan dia secara sempurna, dan hubungan ini kita meyakini bahwa itu mendapat tempat terbaik di Tuhan. Dan begitu kita singkat dari riwayat apapun kami saya. Terima kasih. Enggak usah.
mau teleponan tadi dah. Terus orang udah pasaran berjemur pelala dan mulut aman ini orang. Jadi toro kang bui semuanya pasaton berjemur itu toro. Ini gemuk. Saya matikan suara ya. Karena nggak kedengaran suaranya. Oh iya. Gila dong ini tidak ada bawa pasaton berjemur itu alai buat semua kondisinya soalnya pasatnya pola aman kurang itu kan bersih begitu udah jarang bui ya whisky dahulu dia kena macam tanggung dah kan dari suang tak kalau gue yang masih di pola itu berita mau kan baru sama dah pola dan gue pernah sih dulu dan pernah ala foto aku hati ai ada orang musik jadi tong dope foto aku ada musik
Jadi kuma operasi mana tak kuat, dak kutu duri dak kutu dak kuat lama dulu kan, itu Jawa Tengah. Padahal operasi, ya ini rehe kalau ada kayak operasi kita mudah mudah. Jadi aku mau di sana ngapain? Mau lihat makin nanti saya drop, cuma mau dulu kan. Pas ini akan diberi so subuh masuk turunan, mana mabigi. Pero, saya tunggu operasi, tong dulu mesti hubungi saya kena. Tabu gula, nah mang tu, nah tapi senari, ada sepatah buru, mana, awal buru terang pikirannya, ada tepuk mako, lapar cuma kan, ala ini mata kepala tapas tapas, berlanda ya, anggur hainan, baru tinggal apa sahur, buru orang nak pulang budi, dan bui ya Rusia tadi wesiru mana, kalau masalah naraku, ala tong di badalan dan gereja nasing penyuh kudus dibanding nang karena udah itu termasuk tebur lah cuma pada minggu itu ada wanita tanggal 10 nomor itu aku sampai sana di situ pakai itu ada baik memang alang-alang sama foto di Jakarta atau mau di apa macam lain itu kan hitung tanggal 10 onomi bagaimana nak tahu nama kalian mau pergi rumah sakit ini apa ya kau serangan jantung gangguan bulan tapi tengah mahal nganu terlalu tensi maupun denyut sudah menjadi dari 84 menjadi 78 sudah normal. Tensi 120, 80 sudah normal karena disuntik itu. Tapi tetap nggak boleh pulang. Nah, hari ini melakukan ICU saya tidur jam 3 pagi saya lihat jam meninggal. Trauma itu udah sakit. Karena mau lihat dah. Ya, perlu pertimbangan dari perawatnya mah bolo pas buru kamu alai tapi dia dokter proses tidak sebentar cukup lama kamu lama semua ini mana kali dari rumah sakit tahu tiki natu tanah mana ini basi dari terbaca Melihat emang langsung ucapan penghiburan dari dia punya. Najat yang dari kasih. Silakan. Dari situ aja, nah dari situ aja. Situ aja lah di tempat. Enggak dari situ aja, nah. Apa? Enggak apa-apa, kamu bicara. Halo. Halo. Kristus pada hari ini tetap kumpul di Amang keluarga Ramos dan Mama Ramos karena beberapa hari yang lalu Tuhan telah panggil anak kekasih, bapak kekasih, tuan kekasih di rumah ini. Sama pertama sekali ibu Kupung Guru, Karena Pundoli, Kurang saya mengenal kami turut berduka cita, kami dari KKBP Jakarta dan saya mewakili tim diakonia. Turut berduka cita yang sedang dalam menanya. Tadi telah Mama Ramos panjang lebar menceritakan riwayat. Cuma secara manusia memang saya sendiri juga merasa sedih banget. Jadi pada Pundoli, Kupung Ramos, saya lama minangnya kuatlah tadi kita percaya Bapak Ramos itu sudah di tempat yang terbaik. Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Jadi kami berharap Bapak Ramos sehat-sehat, panjang umur, karena masih ada si Ramos dan adiknya yang perlu perhatian namanya. Pada Ramos ya, namanya Bu Senaga, memang dirimu yang paling sedih sekarang. Kasih hati, belahan jiwa, pada Tuhan. Jadi masih ada si Ramos dan adiknya siapa tadi namanya? Suara.
yang harus dijaga, dirawat. Tentu banyak cita-cita, harapan Bapak Ramos ini banyak yang bisa meneruskan. Menangis, sedih itu pasti. Tapi menangis adalah Tuhan ya. Serah kepada Tuhan. Pasrahkan semuanya. Balik semua cita, ada sukacita yang Tuhan siapkan untuk ini keluarganya. Karena berpengharapan hanya Tuhan. Kami dari tim diakonia, dari gereja KBP, ada tali kasih yang sampai. Ya, karena kita sama kita yakin dan Tuhan demikian yang kami bisa sampaikan. Silakan kembali Penghiburan dari ruas P4 dan katanya Farhaladi juga. Jadi saya yang mewakili. Jadi saya udah cukup lama kenal Inan sama Amang ini. Kita juga sering bikin ibadah PA di sini. Cuma akhir-akhir ini selalu saya minta di sini banyak yang tugasnya Amang keluar, jadi nggak dapat. Jadi cuma sekali yang saya ketemu dengan bapaknya Ramos ini, Asido ini. Tapi saya kenal banget karena dia orangnya ramah ya. Nah jadi saya kalau dengar cerita itu, saya rasanya ya anak saya sepantaran dengan anaknya Inang, Amang. Nah jadi Amang, Inang memang apapun yang terjadi memang sangat sedih. 5 anakku. Jadi ku ingatlah anaknya Amang juga seperti anakku. Apalagi anaknya Amang pinter, jagoan, gampang semualah sama dia. Tapi rupanya Tuhan itu begitu sayang kepada Bapak Ramos. Kita hanya tempat sementara saja kok Amang Inang. Tuhan yang memiliki, Tuhan memberi, Tuhan juga yang mengambil. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa. Nangis pun Inang. Jangan sampai sakit Inang. Karena ada cucu Inang yang Inang lihat lagi ya. Ya Mang ya. Saya kira itu aja Mang Inang. Ya Dek ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Baik. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memelihara kami turut dengan kehendak Tuhan. Dan perkenankan kami dapat bertemu dengan saudara-saudari kami yang ada di tempat kediaman. Pada hari yang lalu, duka-cita melanda pengisi rumah ini, di mana seorang ayah dari 2 orang anak, yaitu Ramos dan Serena. Demikian juga beliau juga seorang suami dari Inang di sini, yaitu Inang Santriani Sinaga. Dan juga beliau seorang anak dari Opung Ramos Dodi dan Opung Ramos Bodo di tempat itu. Dan beliau telah pergi ke hadapan Tuhan dan disemayamkan di tempat peristirahatan yang sementara itu. Walaupun duka cita itu yang melanda keluarga ini, tapi kami yakin dan percaya penghiburan yang dari Tuhan, penghiburan agung, di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga ini. Dan melalui iman kami percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat di mana kami kelak orang-orang yang percaya, yang telah Tuhan selamatkan dari dosa. Maka di situ kami dapat bertemu dan berjumpa dengan orang yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memelihara. Dan Tuhan tinggal di rumah ini. Menghibur mereka, menguatkan mereka, dan berkati mereka. Dan setiap orang yang keluar masuk dari rumah itu Tuhan oleh berkat. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya.
dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, memohon, dan bersyukur kepada Amin. Kita bernyanyi sebelum nanti ucapan terima kasih dari keluarga. Kita bernyanyi dari buku ND 27. Tiga. Kami persilakan ucapan terima kasih dari keluarga. Saya dulu apa dulu? Alhamdulillah. Semua latih situ tu dapat dulu pesatu tahun. Ada di dengan ini di pasar lebih tak satu beton nama Bulihani dan Pria. Nasi belgar raku di ramu jamu dari jamu di aku jamu kami yang berhubungan itu kami manean nama tadi teman-teman napa turaku nak tunggu nak kami pengotomu nak kami di nama sakang jadi dulu sadarion terus kuliah tu teman-teman tu jauh dengan namion tahu mangapul kami menunggu kali kami macam mergu kami mengalak satu tubuh darurat di bunga tersedarion dan budak di donoku ale perlu pasaroku tu kita di bagasan pasti dangoku betul-betul di ruangan ini tahu di rumah sakit ala ni rumah gua dak pala semua solau di Surau tahu melakukan geraku Asia Kot nak perong ka ia hata neala kana so pasti roha ale pun turaku di Batar sudah membaik ngono pedalan nguluna ala ni ro ibana usraku tangarong rasa curiga mana dia pe nama saya di ulang ka para medis akan nama baik sebaingot budang nomor marah siroha boma tu penang mujon dong atu ke orang soni boma suatu penang tu Jakarta tu ado tu Darmais lai seguru di Tuhan doside posto raku di para medis Jakarta nah tapi rumani adong go di pata Tarong panausuri bahasa sono bahasa alai tong goto tong iba rumah hapur sehat tu di bata. Udah tadi ko pe na pas aku de bata tu de mabai dalam nguluna. Tong soni ngulu tu de. Ile bana kepala buat tu raku pau tong da tu iba ni ro apoloro kata masak sedih. Jadi bana di ibu tu mana di Jope taruh me kelab alai ajal mau do tapi ya biru dia isi ma butuh aku sudah asal raku pengurangus orang batu pengurangus ngabe ini namanya jadi masih dia akan ada dan kena ujian dari kan jadi dia kalau mau dokon dah boleh bayar dah aman dokon ni kasih dia ke pasaran nabe dengan dua tu tak nak kalon
Jadi upah buah tu kita sawatik mulai mana serwah sakit. Jadi kita wah korak mau bicara. Dua hari mah merah bodoh tu martelita habis masih awal. Papa, udah martelita boy, silakan buka. Kencang mau tadi boy itu. Kalau saya ada bicara boy, yuk apa tu? Bahasa bal-bal yang itu kegeleng di mana? Tunggu lah kamu di mana mesti ngai di mana? Dah. Itu bang nak buat tu. Baru kegeleng. Alah nggak batalin nanti sampai kelas tulis SMP dah bulan. Kasih pakatan. Petani kelas tulis SMP dah bulan. Cuma tidak boleh sentuh. Jadi baru sih mah. Boleh sebab belum. Kayak botol karakter ni minum fakta. Totu dang dau satu bisa menana karakter itu atau apa itu namanya ya genetika tidak bisa jauh. Berapa mana bos salah nomor tu bang berjudul masalah di bata. Pasti dia bapak sama tuan awak tuan itu kan salah sama di bata. Tidak nak ya tapi kan tidak harus barbar begitu pak ini mana. Tunggu orang malah berdebat. Iya, atas gimana kita lah selesai. Wah mah maafkan bapak adikku. Apapun ku maafkan. Kalau kurang jangan kuat gitu. Wah masih orang mami. Oh lani doh. Terus apa niku? Lalu jauh ni man. Kau sabar cerita. Ada berdoa dan sabar cerita. Ada turun tak mai do nonga. Ibu kau bilang. Ima cerita terakhir itu mana? Rambut kami. Jadi tunggu situ dulu. Kalau kita sendiri, saya kurang masih nonton pulau tadi bagas porginon, lau menunggu lihami asa tongko kami di dalam itu Tuhan. Ima wadawu pasat pengajaran. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita semuanya berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Diakonia, Tuas dan Perhalado HKBP Yogyakarta dan seluruh teman saudara, kerabat, dan segenap yang mengikuti melalui Zoom. Saya pribadi sebagai istri dari almarhum Asido Aribowo Siahaan mengucapkan terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan moral yang terus-menerus diberikan kepada kami, mulai dari suami saya sakit sampai kepulangannya ke rumah Bapa di surga. Sebagai manusia biasa, tentu ini menjadi duka yang mendalam bagi kita semua, khususnya bagi kami keluarga yang ditinggalkan, terlebih saya sebagai pasangan hidup almarhum. Tapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Maha Baik. Kami bersyukur saat di tengah duka yang dalam, Tuhan mengirim pertolongan melalui tangan orang-orang yang turut menangis bersama kami dan menggandeng tangan kami. Di situ kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa kami menghadapinya tidak sendirian. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan, semangat, dan doa yang disampaikan kepada kami. Di saat itu pula kami merasa dan kami mengetahui bahwa banyak yang mengasihi suami, ayah, anak kami yang kami cintai, Asido Aribowo Siahaan. Seluruh handetolan, para sahabat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidupnya
almarhum ada kesalahan serta kehilafan. Semoga almarhum mendapatkan ampunan dan tempat terbaik di sisi Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang saya pelajari dari semua peristiwa ini adalah kematian tidak memutus hubungan. Asido Aribowo Siahaan, suami saya, bapak dari anak-anak saya akan tetap hadir di hati saya, dan dia akan bersama saya dalam membimbing dan membesarkan anak saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tiga ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah hendak mengawali, merajai, dan menghibur kamu. Karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu yang ngomong pendeta aja. Saya memiliki belum pergi. setara ya. Nah, katanya Opin tanggal 22. Tadi. Kedukaan di hari H kuburan. Saya mohon maaf, maklum tidak berada di Jogja, di Sumatera Utara. Dan setelah mendengar menyaksikannya, jadinya saya berduka lebih dalam. Dan tentu saja berdoa atas berpulangnya Asido Aribowo. Kami dari Inang, anak satu-satunya lawan dari keluarga anak yang berpartidi. Ibu mana yang nggak menangis? Anak satu-satunya berpulang mendahului orang tua, bahkan istri yang sangat berduka juga karena suaminya berpulang. Berharga di mata Tuhan kematian Aribowo, Asido Aribowo. Begitu sabda Tuhan mengajarkan kita. Dan atas nama Majelis Jemaat dan pendeta, Majelis Jemaat dan segenap warga, sekali lagi kami semua turut berduka yang mendalam dan berdoa. Dan tadi siang sebetulnya saya sudah diutus resmi ya amputasi ke Sumatera. Satu sisi mungkin saya sudah agak bebas ya, tapi saya memilih hadir sekarang. Saya berhutang, biarpun saya sudah secara konstitusional administratif tadi sudah diputus di Kawor Hakama, ya, cara ibadah kita. Tapi saya memilih hadir di sini untuk menyatakan bela rasa dan sungkawa. Karena itulah dari Roma pasal 8, Rom 8 ayat 31 sampai 32. Saya baca dua terjemahan. Kopia Ahmad Onok tadi sih.
Kalau dia batarong ngata isi malot tadang diolani ba anak sendiri tung di pasar tu kok kita salut tagamong masuk bahasa honon narap na salut itu kita terjemahan bahasa Indonesia. Sebab itu apakah yang akan kita katakan semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya, yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah punya anak tunggal, kayak anak menenang. Kutip ya. Tapi Dia tidak menyayangkannya, memberikan menjadi manusia menghadapi maut dan bangkit lagi. Supaya kita mendapat karunia terhebat, itulah harapan, belas kasih, pengampunan, bahkan kehidupan kekal. Itulah kabar gembira enak. Jadi anak satu-satunya dari keluarga ini, kami dari Sinaga, sudah mendahului kita berpulang. Tetapi lebih lagi Allah sudah mengaruniakan anak tunggalnya juga, jadi sumber kehangatan penghiburan. Dan dialah dengan caranya Roh Kudus menghibur Inang ya, akan berlalu dan juga menguatkan Inang, membesarkan putra-putri Inang dengan dampingan dukungan keluarga. Amin. Pilahang Batak ya, pilahang kehilangan anak punya kurang. Tuhan menghibur Inang secara khusus dan amat secara istimewa ya. Bahkan keluarga semua atas berpulangnya Bapak kamu Sido Haribowo. Tetapi masih saya ingat pernah saya besok juga dia berdua antara sadar dan kurang sadar. Tapi dia mengenal saya. Tapi kadang dia enggak. Jadi sekali lagi sabda Tuhan lainnya ya, yang mungkin masih berminggu-minggu, berbulan-bulan, Inang mungkin masih menunjukkan air mata. Tapi biarlah air mata Inang diobat Tuhan menjadi mata air. Inang di Inang balu, air mata Inang diobatkan Tuhan dengan caranya menjadi mata air. Ya. Dan juga Ramos dan Serena, Tuhan lain berikan kecerdasan, kesehatan. Bahkan kita semua di masa sulit ini, menurut kita berpikir lebih baru lagi, tata ulang semuanya. Tuhanlah yang memulihkan, menyembuhkan kita, bahkan mengatasi, memberi kita kemampuan mengatasi aneka penderitaan termasuk dampak COVID-19. Amin. Karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, oh Yesus Kristus, Roh Kudus penghibur sejati bagi kami. Hiburkanlah keluarga yang berduka ini, keluarga Siahaan Sinaga, keluarga Siahaan Pardede, bahkan semua kerabat dan jemaatmu atas berpulangnya ke rumah Bapak Surgawi, Bapak Sido Haribowo. Kasihanilah keluarga ini, Tuhan. Kasihanilah mereka. Sembuhkanlah hati jiwa mereka, pulihkanlah, hiburkanlah supaya mereka sembuh, berpulih dan terhibur. Sabdamulah yang mengimbangi rasa haus lapar kedukaan keluarga ini. Dan mereka mendapat sukacita baru, mata air yang baru, kekuatan baru, pengharapan baru, ganti kedukaan. Karena Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Kasihanilah kami. Amin. Kita tutup mah. Salin Yesus. Tiga ya. Salin Yesus.
agung yang diajarkan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, menghibur, dan memulihkan kamu hari ini sampai akhir. Amin. Demikian rangkaian acara ibadah dan hiburan untuk keluarga Siahaan Sinaga, keluarga Siahaan. Semoga sang keluarga Tuhan Yesus, Horas Mari. Orang. Iya. Doa makan. Doa makan. Anak tuan dulu. Roy. Bawa dulu sini makan. Roy.